Oke, jadi saya akan menunjukkan pengembangan dari tugas pertama. Tugas ini akan membahas bagaimana struktur folder yang baik dan scalable, lalu advanced state management seperti global states dengan sustain, server state dengan tense query, kemudian mengintegrasikan API yang baik atau yang proper, dan optimasi performa webnya. Oke, saya mulai dengan struktur folder. Jadi di sini saya menggunakan struktur folder based on feature, yaitu semua yang berhubungan dengan produk ditaruh di folder feature/products. Di dalamnya ada folder API yang berisi fungsi-fungsi yang menghandle HTTP call khusus untuk fitur produk ini. Lalu ada komponen yang berisi UI untuk fitur produk ini, hooks yang berisi custom hooks, terus ada types yang berisi tipe TypeScript-nya tentunya untuk fitur produk ini. Nah, lalu ada sebuah file yaitu sebagai public API untuk fitur products. Lalu di luar folder features ada folder stores untuk sustain-nya, terus ada folder libs untuk instance dari Axios-nya. Untuk API saya menggunakan Axios. Saya membuat satu instance terpusat di sini di file API client.ts ini. Nah, saya kemudian membuat interceptor. Terus ada interceptor request, ini akan jalan sebelum request dikirim. Terus ada interceptor response untuk handle error response-nya. Lalu lanjut ke bagian service layer, yaitu di /features/product/API di file product API.ts. Nah, di fungsi ini tuh fokus handle API, tidak ada state, tidak ada UI. Fokus hit endpoint API-nya lalu return datanya. Nah, di sini saya membuat custom hook memakai tense query. Oke. Jadi hook inilah yang dipakai komponen. Jadi komponen tidak perlu bikin loading dan error state secara manual. Terus komponen juga tidak perlu tahu URL-nya apa. Cukup panggil use product custom hook ini saja. Kemudian saya akan membahas advanced states management. Local state saya menggunakan use states, terus ada server state-nya tense query. Terus untuk global state saya menggunakan sustain. Saya mengimplementasikan global state pada fitur chart atau keranjang ini. Di card store ini ada state, action, dan lainnya. Semua terpusat di sini. Nah, lalu ada middleware persis. Ini membuat data tersimpan di local storage. Misal nih, share refresh. Oke. Nah, data masih tetap tidak reset. Ada beberapa hal yang saya optimasi, yaitu di bounce, code splitting, dan memoization. Yang pertama ada di bounce. Saya akan mengetik misal. Nah, di sini dia tidak nge-fetch sebanyak karakter yang saya ketikkan, tapi hanya nge-fetch sekali. Nah, di sini saya di bounce-nya saya set. Setelah saya selesai mengetik, dia akan menunggu 500 milisecond lalu akan nge-fetch laptop begitu. Berikutnya ada code splitting. Nah, di sini card drawer tidak di load ya. Ketika aku pencet ini, baru card drawernya di load. Seperti itu. Card drawer.
Oke, lanjut ke desain sistem. Di sini saya menerapkan token-token CSS gitu ya kan. Desain token. Nah, di komponen ini ada reusable komponennya. Misal seperti button, misal bisa menggunakan primary, secondary, danger, gloss seperti ini desain sistemnya. Oke. Sip, lanjut ke kesimpulan. Ada beberapa hal ya. Yang pertama ada struktur folder menggunakan based on feature, terus API integrationnya terpusat menggunakan Axios. Terus yang ketiga ada state management, lokal pakai usestate, global pakai sustain, dan server state pakai dan stack query. Terus yang keempat ada performance optimization. Di sini saya menerapkan debouncing, memoization, dan code splitting. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apalagi saya terlambat mengirimkan penugasan ini, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.